Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya dalam 2 minggu ini, KPAI mendapatkan koordinasi serta pengaduan dari masyarakat terkait jumlah kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual yang disertai oleh tindak pidana lainnya. Seperti yang kita ketahui kasus di Bekasi, di kota Bekasi, bahwa indikasi seorang anak pejabat negara yang melakukan perkosaan terhadap seorang ananda yang berusia masih 15 tahun, dan kemudian diduga dia juga mendapatkan kekerasan, yaitu dilakukan trafficking atau penjualan kepada pria hidung belang. Ini sangat menggemparkan, dan tentu KPAI menjadi salah satu lembaga yang mengawasi bagaimana sesungguhnya implementasi perlindungan anak di kota Bekasi bisa berjalan secara optimal. Yang baru-baru ini juga di tempat yang sama kita mendengar bahwa seorang anak yang konon dalam dunianya dia sedang tiktokan, dan kemudian adanya segerombolan perampok dan dilakukan perkosaan terhadap anak ini yang usianya juga 15 tahun. Ini sungguh memprihatinkan bahwa dalam situasi yang betul-betul kita semua sedang berkhidmat hari raya, dan kemudian dalam situasi anak-anak sekolah juga sedang liburan, ternyata kita tidak boleh lengah. Situasi perlindungan anak harus tetap kita waspadai, harus tetap kita pastikan dan menjamin anak-anak kita selalu dalam lingkungan yang baik. Dalam hal yang pertama mengenai bagaimana proses hukum yang terjadi hari ini sangat jauh dari situasi yang menguntungkan, situasi yang memberikan perlindungan kepada anak, karena hasil koordinasi KPAI ternyata mengatakan bahwa perilaku atau pelaku yang diduga melakukan perkosaan sekaligus melakukan tindakan trafficking atau perdagangan orang kepada anak ini kemudian belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum ditahan. Tentu ini mencederai rasa keadilan. Oleh sebab itu KPAI mendorong untuk segera dilakukan langkah-langkah di kepolisian dalam melakukan pengejaran terhadap DPO ini, sehingga masyarakat tidak lagi dicemaskan oleh situasi yang masih berada di luar sana. Tentu ini juga mencederai pada rasa keadilan. Kami KPAI akan terus melakukan koordinasi, akan terus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana berkali lipat terhadap seseorang yang di bawah umur ini tentu harus mendapatkan respon yang luar biasa terhadap situasi ini. Nah, inilah bentuk-bentuk dari pertanggungjawaban kepolisian sebagai ujung tombak penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia. Dan tentu hasil koordinasi kami memastikan bahwa anak-anak ini terlindungi dan mendapatkan perlindungan, itu yang paling utama dan menjadi fokus KPAI. Sejauh ini kita mendapatkan laporan bahwa secara psikologis, secara kesehatan dan secara psikis anak-anak sudah mendapatkan perlindungan. Oleh sebab itu KPAI menghimbau dalam situasi ini kita harus selalu waspada, selalu meningkatkan peran keluarga untuk perlindungan anak-anak kita. Kita tidak tahu sedang dalam situasi liburan, situasi hari raya, kejahatan situasi mengancam anak itu terjadi. Namun kita sebagai penyelenggara, tentu saja para penyelenggara perlindungan anak, baik itu dinas yang terkait, DP3AKB, kemudian juga P2 TP2A, kemudian kepolisian menjadi garda terdepan dalam melaksanakan perlindungan. Pengawasan KPAI mendorong dan senantiasa menempatkan bahwa perlindungan korban harus lebih utama, dan kemudian kita harus betul-betul melaksanakan mandat undang-undang bagaimana pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.